Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilayanta maksudi waritaka matabi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah teman, nggak terasa kita sudah 20 hari insyaallah ya, 19-20 hari menjalani puasa. Nah, pertanyaannya demikian. Apakah setelah kita 20 hari puasa ini nanti kita hanya mendapatkan lapar, haus, dan dahaga? Atau kita mendapatkan buah daripada puasa? Ini yang tahu diri kita masing-masing. Dan yang nanti yang merasakan adalah lingkungan kita. Keluarga kita, tetangga kita, teman kita, sahabat kita. Apa buah puasa itu? Di antaranya satu, nilai dan rasa tawadhu kita semakin. Rasa rendah diri. Dalam artian untuk hidup bersosial dan bermasyarakat. Yang kemarin-kemarin kita angkuh, kemarin kita sombong. Setelah kita mendapatkan buahnya puasa, insya Allah kita akan rendah hati, sopan, santun, dan tiap perkataan, perbuatan itu mengandung bahasa rasa, bahasa cinta. Lebih-lebih ketika kita menyikapi dengan takdirnya Allah yang menurut kita nggak sesuai dengan akal dan pikiran rencana kita, nggak sesuai dengan rencana yang kita harapkan. Skedul manusia punya cita-cita demikian, tapi kok kenapa jadinya demikian? Nah, di sini harus selalu husnudzon. Ini diantaranya kita menyikapi sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak dan keinginan kita. Tawadhu kita kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah merencanakan sesuatu yang paling baik, lebih baik dari apa yang kita rencanakan. Ini diantaranya. Kemudian rasa rendah hati ini akan membawa kita hidup bermasyarakat selalu husnudzon dan tidak pernah kita punya prasangka jelek kepada setiap orang-orang yang di sekeliling kita. Itu yang pertama. Ini buahnya puasa. Kemudian yang kedua, hati kita akan selalu bisa menerima kenyataan-kenyataan yang diberikan oleh Allah. Atau dalam bahasa kita, bahasa orang Jawa, nerimo ing pandum. Nah, barang siapa yang bisa melakukan atau nerima apapun keadaan yang diberikan oleh Allah dengan lapang dada dan senang, ikhlas, tandanya orang itu mendapatkan buahnya puasa. Dan sungguh nikmat buah puasa ini, sungguh nikmat. Karena kalau kita sudah bisa merasakan buahnya puasa yang berupa yang saya katakan barusan, nerimo ing pandum, ini kita akan cenderung punya jiwa-jiwa yang tenang, punya batin-batin yang tenang. Nah, di saat kita memiliki ketenangan ini, maka kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Karena bahagia ini tidak diukur oleh harta, jabatan, istri yang cantik. Tidak. Akan tetapi dengan kenyataan dan kita bisa menerima apa adanya, maka kita akan mendapatkan suatu pola pikir untuk menempuh dan menjalani hidup kita penuh bahagia dengan konsep menyesuaikan keadaan kita dengan takdir yang ada, menyesuaikan pikiran kita dengan takdir yang ada. Artinya ketika kita dalam kondisi nol, dalam kondisi terpuruk, jangan pernah kita berpikir pengen punya motor, maka kita akan cenderung gelisah untuk mengejar keinginan itu. Ketika kita dalam keadaan
rumah tangga yang saat ini mungkin cekcok, berantem, dan lain sebagainya, secepat itu ketika kita bisa merasakan rimo ing pantum, akan bisa menyesuaikan keadaan ini. Ketika istri bawel, istri nggak nurut, anak nakal, menyesuaikan sehingga kita tidak memaksakan kehendak untuk keluarga kita harus menjadi seperti ini. Enggak. Nah, di saat ini kita akan mengikis sampai titik paling bawah, bahwasanya inilah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian kita introspeksi diri, kenapa kok demikian? Tidak mungkin Allah salah dalam memberikan suatu nasib ke kita kalau kita benar. Tapi ketika kita salah, Allah akan memberikan semacam itu. Ya. Jadi setelah kita mendapatkan sesuatu yang berupa rimo ing pantum, secepat itu kita akan menyesuaikan keadaan ini dan mencari solusi. Apa solusi terbaik? Pasrahkan semuanya kepada Allah dengan banyak zikir dan istighfar. Yakin Allah akan memberi solusi dari keadaan yang semacam ini. Nerimo ing pantum. Dan memang tidak gampang. Menerima kenyataan ini tidak gampang. Karena apa? Mungkin tuntutan-tuntutan yang sebelum kita menjalani puasa ini, banyak. Contoh kita dibelit hutang akibat kesalahan kita yang dahulu. Nah, tidak gampang. Nah, ketika kita itu harus kembali ke titik nol, minta maaf kepada Allah, banyak istighfar, insya Allah akan memberi solusi. Allah akan memberi solusi. Kemudian yang keempat, menjaga hati agar selalu tenang, damai. Ketika kita mendapatkan buah puasa, kita akan gampang menjaga hati ini. Kita akan selalu memberikan suatu ketenangan kepada batin ini dengan menundukkan keinginan, memfilter pendengaran, kemudian menjaga lisan. Karena sifat kita ini menjaga kedamaian, sehingga apa-apa yang masuk yang akan mengusik hati kita tangkis, kita kasih tabir. Ya, ini akan selalu dikasih oleh Allah. Dengan kedamaian ini, dengan menjaga hati ini, insya Allah sesuatu yang nggak tenang akan mencari suatu yang tenang. Itu yang ketiga. Kemudian teman-teman, yang keempat, setelah kita mendapatkan buahnya puasa, insya Allah kita akan selalu cinta damai. Dan cinta damai ini akan membawa kita betul-betul dalam suasana yang romantis, yang indah, yang tidak gampang ikut kabure jangan. Walaupun kita difitnah, dimusuhi orang, karena Allah sudah mengirimkan rasa cinta damai akibat buahnya puasa, maka secepat itu kita akan menghindari sesuatu yang membuat kita tidak damai. Pasti itu, pasti. Tapi jikalau puasa ini betul-betul kita hayati, betul-betul kita elmoni, betul-betul kita rasakan, nggak hanya pindah tempat waktu makan. Kemudian setelah puasa, apakah kita berhenti dalam berpuasa? Tidak. Karena 4 ini tadi akan membawa kita dalam suatu suasana yang baru. Melanjutkan cita-citanya puasa, di mana 11 bulan kita akan perang melawan hawa nafsu ini. Karena 1 bulan ini kita pakai untuk latihan perang melawan hawa nafsu. Maka yang 11 bulan kita jadikan perang, dan insya Allah 1 bulan kita puasa khusyuk, mengelmoni, menghayati dan lain sebagainya. 11 bulan kita akan menang. Dan takbir yang ditutup ketika kita bulan puasa sudah pas dengan hari yang ditentukan oleh pemerintah, disitulah saatnya kita akan betul-betul memekikkan takbir kebesaran Allah yang melekat dalam jiwa kita, dan kemerdekaan akan kita dapat. Karena dengan jiwa merdeka ini,
seluruh urusan duniawi akan menyempurnakan kehidupan kita. Apa dunia? Harta, tahta, wanita, dan ilmu. 4 ini akan menyempurnakan kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak merdeka, 4 ini akan menjajah jiwa kita. 4 ini akan menghancurkan jiwa kita. Demikian teman-teman, kajian singkat dari Wong Bodoh, 10 menit, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran Selawasi.